Michael Manawan. Tapi karena pertanyaan sehubungan dengan persepuluhan, ya mungkin kita sudah pendeta bisa tanggapin sedikit karena ini juga sudah banyak pembahasan kita. Kita bahas. Oke, saya bacakan kalau gitu ya Pak Pendeta ya. Ya, silakan. Ada simpatisan saya dan anggota jemaat saya itu berjumlah 10 orang. Mereka ini tidak memiliki gaji tetap, bahkan sudah lanjut usia. Ketika mengumpulkan persepuluhan, hanya satu keluarga yang memberikan, sisanya tidak. Apakah itu diperbolehkan? Mohon penjelasannya, Pendeta. Terima kasih. Ini ceritanya hanya digambarkan dengan 1-2 kalimat sehingga cerita yang lebih lengkap kita tidak tahu apa yang terjadi. Terima kasih Saudara Michael Manawan. Tapi dari cerita ini saya punya pengertian adalah ada 10 orang, tapi hanya satu yang mengembalikan persepuluhan. Yang lainnya katanya tidak ada pendapatan. Makanya karena tidak memiliki pendapatan yang tetap, ya mereka tidak mengembalikan persepuluhan. Ya, apa yang dikatakan oleh Alkitab, baca ayat-ayat tentang persepuluhan dan sudah sering kita baca adalah 1/10 dari hasil, 1/10 dari pendapatan. Kalau tidak ada pendapatan, tidak ada persepuluhan, tidak ada hasil, ya tidak ada persepuluhan. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak akan memberikan kesempatan, memberikan persepuluhan. Di dalam Alkitab ada cerita Tuhan Yesus melihat banyak orang datang memberikan persembahan. Ini bukan persepuluhan, tapi persembahan. Jadi yang dia bawa, janda ini membawa hanya 2 peser. 2 peser ini bukan dia punya penghasilan, tapi itu adalah apa yang memang sudah ada padanya. Dia berikan persembahan padanya. Karena dia percaya bahwa kalau ia memberi, Tuhan memberkati. Kalau kita belum mempunyai pendapatan, dan kita belum bisa memberikan persepuluhan, kita datang kepada Tuhan, supaya kita boleh membuat kesepakatan dan janji dengan Dia, Dia memberkati dan kita juga akan bisa memberikan persepuluhan. Ada contoh di dalam Alkitab. Ingat cerita Yakub. Pada waktu dia melarikan diri karena dia takut kepada Esau. Dia sudah menipu ayahnya. Semua tertipulah. Kecuali mamanya yang tidak tertipu karena mamanya sama-sama dengan dia menipu ayahnya. Kan begitu. Apakah dia melarikan diri membawa banyak domba-domba? Apakah dia melarikan diri membawa banyak harta? Dia melarikan diri dengan apa yang ada padanya. Ya. Dia tidur di padang terbuka pada suatu malam dengan batu sebagai bantal untuk kepalanya. Dan kita tahu ceritanya di Kejadian pasal 28, dia mendapatkan mimpi. Di situ ada malaikat naik dan turun. Lalu setelah itu dia katakan, ini tiada lain adalah rumah Allah, dia katakan. Makanya dia namakan tempat itu Betel. Tapi pada saat itu yang saya mau tekankan, dia membuat sebuah janji kepada Tuhan. Baca dalam Kejadian 28 ayat yang ke-22. Kejadian 28 ayat yang ke-22. Tolong dibacakan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dia berjanji kepada Tuhan, segala sesuatu yang engkau akan berikan kepadaku, aku akan kembalikan kepadamu 1/10. Inilah yang perlu kita tanamkan kepada umat-umat Tuhan. Supaya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa dan membuat janji. Tuhan pasti akan berkati. Tapi jangan setelah kita berjanji dan dia genapi janjinya, kita yang tidak menggenapi janji kita. Jadi Tuhan akan memberkati, semoga Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Saudara Michael Manawan. Terima kasih.